Assalamualaikum, hai apa kabar? Jumpa lagi pada pembelajaran kimia. Pasti kalian mengenal makanan yang satu ini. Ya, makanan ini bila disantap ditambahin dengan cuka pasti rasanya akan lebih nikmat. Cuka merupakan senyawa asam karboksilat yang merupakan salah satu dari turunan senyawa alkana. Senyawa turunan alkana ini terjadi karena satu atom H dari alkana digantikan dengan gugus atom COOH sehingga menjadi suatu senyawa baru yang disebut dengan golongan asam karboksilat. Gugus pengganti COOH tadi disebut dengan gugus fungsi karena dia menggantikan satu atom H dari suatu alkana. Sehingga gugus fungsi ini memberikan sifat khas pada senyawa yang dihasilkan. Oke, untuk mempelajari lebih lanjut tentang gugus fungsi, ikutin ya pembelajarannya sampai selesai. Gugus fungsi adalah atom atau gugus atom yang menentukan sifat dari senyawa karbon, sehingga mempunyai sifat yang khas. Kita perhatikan di sini ada suatu alkana dengan CH3 berarti dia bernama etana, di mana satu atom H-nya akan kita gantikan dengan satu gugus OH. Ya, nih yang kita kasih kotak ini. H diganti dengan OH sehingga dihasilkan senyawa yang baru, yaitu CH3CH2OH, di mana senyawa ini nanti diberi nama golongan alkohol yang bernama etanol karena C-nya ada 2. Senyawa etanol ini punya sifat yang khas yang berbeda dengan senyawa etana. Kita lihat ya perbandingannya. Etana punya wujud gas, sedangkan etanol wujudnya cair. Etana titik didihnya minus 89 derajat Celcius, sedangkan etanol punya titik didih 78 derajat Celcius. Maka etanol punya sifat yang berbeda dari etana. Disebabkan pada etanol ada gugus fungsi OH. Oke, kita akan pelajari lebih lanjut tentang gugus fungsi dari turunan alkana. Ya. Yang pertama adalah golongan alkohol atau alkanol, itu punya gugus fungsi OH ya tadi. Rumus strukturnya dituliskan secara umum ROH, di mana R-nya ini adalah alkil. Ya, sedangkan rumus molekulnya CnH2n plus 2O. Contohnya di sini adalah CH3OH. Jadi ada gugus fungsi OH di sini. Oke, yang kedua adalah eter atau alkoksi alkana. Gugus fungsinya adalah O. Rumus strukturnya ROR. Jadi gugus fungsinya diapit oleh 2 alkil, di mana alkilnya boleh sama dan alkilnya bisa juga berbeda. Rumus molekulnya sama seperti alkohol di sini CnH2n plus 2O, dan contohnya adalah CH3OC2H5. Berarti pada contoh ini alkil yang di kiri dan di kanan adalah berbeda. Kemudian yang ketiga adalah dari golongan aldehid atau alkanal yang gugus fungsinya adalah COH. Strukturnya RCOH
dan rumus molekulnya CnH2nO. Contohnya adalah CH3COH ya. Jadi di sini ada gugus fungsi COH. Kemudian keempat, golongan keton, gugus fungsinya CO dan strukturnya dituliskan RCOR. Rumus molekulnya CnH2nO dan contohnya adalah CH3COCH3. Berarti pada contoh ini alkil yang di kiri dan di kanannya adalah sama. Kemudian yang kelima adalah golongan asam karboksilat atau asam alkanoat. Gugus fungsinya COOH ya. Strukturnya RCOOH. Rumus molekulnya CnH2nO2. Contohnya CH3COOH ya. Ini contoh rumus dari cuka tadi ya, CH3COOH. Kemudian yang keenam adalah ester atau golongan alkil alkanoat. Gugus fungsinya COO ya. Kemudian rumus strukturnya RCOOR. Kemudian rumus molekulnya CnH2nO2 dan contohnya adalah C2H5COOCH3. Nah, ini gugus fungsinya ada COO di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah golongan haloalkana yang punya gugus fungsi X. Strukturnya dituliskan RX. X-nya ini adalah halogen ya. Berarti bisa diisi F, Cl, Br atau I. Kemudian rumus molekulnya CnH2n plus 1X. Contohnya adalah CH3Cl. Jadi ada 7 gugus fungsi yang harus dihafal, yaitu alkohol OH, eter O, aldehid COH, kemudian keton CO, asam karboksilat COOH, ester COO, dan haloalkana X ya. Karena kalau tidak hafal nanti untuk pembelajaran selanjutnya memberi nama isomer maka akan kesulitan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama ada rumus molekul C2H5OH. Agar kita lebih mudah menentukan gugus fungsinya dan golongannya apa, maka kita tuliskan rumus strukturnya. C2H5 kita uraikan menjadi CH3CH2OH. Nah, berarti di sini terlihat ada gugus OH ya. Berarti ini merupakan gugus fungsinya. Nah, maka nama golongan senyawanya adalah alkohol. Lanjut ke contoh yang kedua. CH3, CH2 2 kali COOCH3. Kita tuliskan dulu strukturnya biar lebih mudah. Rumus strukturnya berarti CH3, CH2 karena di sini ada angka 2 kali, maka kita tuliskan sebanyak 2 kali. CH3, CH2, CH2. Kemudian CO nih, COOCH3. Nah, berarti mana ini gugus fungsinya? Nah, gugus fungsinya di sini adalah COO. Berarti golongan senyawanya adalah ester atau alkil alkanoat. Lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu CH3, CH2 2 kali CHBr-CH3. Oke, kita buat rumus strukturnya ya. CH3, CH2, CH2
CH-Br, kemudian CH3. Berarti ada halogen di sini yang merupakan cirinya. Maka Br-nya ini merupakan gugus fungsi, yaitu dari golongan senyawa haloalkana. Lanjut ke contoh yang keempat adalah CH3, CH2, 2 kali CHO. Ya, sama kita buat rumus strukturnya. CH3, CH2, CH2, C ikatan rangkap 2, O, kemudian H. Nah, maka di sini terlihat ada gugus fungsi CO. Berarti dia dari golongan senyawa aldehid atau alkanal. Lanjut ke contoh yang kelima, yaitu CH3 2 kali CHO CH3. Nah, kita tuliskan rumus strukturnya biar lebih jelas. CH3 2 kali kita tulisnya seperti ini ya. CH3, kemudian CH ini dari yang ini, CH3-nya yang satu adalah di bawah. Nih, seperti ini. Ya. Kemudian O, kemudian CH3. Nah, maka di sini terlihat gugus fungsinya adalah O. Ya, berarti golongan senyawanya adalah alkoksi alkana atau ether. Lanjut ke contoh yang keenam, yaitu CH3, CH2 2 kali COOH. Oke, kita buat strukturnya. Rumus strukturnya CH3, CH2, CH2, C, O, ikatan rangkap, kemudian ke kanan OH. Berarti ada gugus fungsi COOH yang merupakan golongan dari senyawa asam alkanoat atau asam karboksilat. Nah, sudah banyak ya contohnya, mudah-mudahan jelas dan bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya silahkan dicoba latihan soalnya agar kalian lebih memahami lagi tentang materi gugus fungsi. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.